Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut kira-kira terjadi di mana ya? Iya benar, ini merupakan kegiatan yang ada di pasar. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Di sana kamu banyak sekali menjumpai seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan beraneka ragam kebutuhan pokok yang disajikan oleh para penjual. Banyak sekali aktivitas yang dapat kalian temui jika kalian berada di pasar. Ada para penjual yang sedang menawarkan barang dagangan mereka, dan ada pembeli yang sedang menawar harga untuk mendapatkan harga yang termurah. Ada juga beberapa orang yang mengantarkan barang, ya seperti kuli panggul atau bagian pembawa-pembawa barang. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Tentunya yang terlibat ada penjual dan pembeli. Orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama itu dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya, adat istiadat masyarakat Using di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan, mereka tetap saling bekerja sama satu sama lain. Inilah indahnya Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan begitu beragamnya suku, budaya, agama, adat istiadat, namun tetap menjunjung rasa persatuan. Gotong royong di Indonesia sudah menjadi suatu yang biasa. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang mempunyai sifat persatuan dan kesatuan yang kuat. Untuk menyikapi suatu perbedaan, kita harus menggunakan sikap toleransi dan tenggang rasa, agar perbedaan tersebut tidak memisahkan kita, malah justru mempersatukan kita dalam suatu keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Jika kalian mengamati gambar tersebut, maka gambar-gambar tersebut merupakan suatu cerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya.
Karya seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya. Nah, tugas kalian sebagai siswa adalah menjaga sosial budaya yang ada di daerah lingkungan tempat tinggal kalian. Dijaga sosial budaya agar tetap lestari dan tidak punah. Jika kalian mengamati gambar tersebut, kalian pasti sudah mengira, sudah bisa menerka atau menebak, oh ini pasti infus water ya. Nah, infus water ini sebenarnya berasal dari luar negeri yang sudah menjadi tren. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan air infus. Kini juga merebak di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasa. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kalian bisa membuat minuman kesehatan seperti air infus ini dari buah-buahan yang menurut kalian kandungannya sangat baik sekali bagi kesehatan. Silakan dipraktekkan. Nanti silakan difoto, kirim ke Ustadz ya. Sekian materi dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jangan lupa dibaca lagi materinya. Jika tidak mengerti bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.